Shalom, saudaraku yang berbahagia. Semoga saudaraku semuanya diberkati oleh Tuhan dan tetap bersyukur atas berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 5 ayat 8 sampai ayat 13. Mari kita simak bersama-sama. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin tertindas, dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain. Begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaan sendiri, dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita kali ini, saudaraku. Tema kita adalah kaya tidak identik dengan bahagia. Orang berpikir bahwa semakin kaya seseorang maka dia akan bahagia. Kalau kita memperhatikan orientasi setiap orang akhir-akhir ini, bahkan mungkin sampai akhir zaman, sampai selesai dunia ini, maka orientasi manusia itu adalah harta. Saudaraku, banyak di antara kita yang berpikir bahwa kalau saya punya harta yang banyak, maka saya akan memiliki kebahagiaan, saya akan melakukan ini, saya melakukan itu. Padahal dalam kenyataan hidup, saudaraku, banyak orang yang memiliki harta yang melimpah, justru itulah yang menjadi malapetaka bagi dirinya. Ada orang yang punya harta melimpah, tetapi hidupnya berakhir dengan tragis. Ada yang bunuh diri, ada yang terlibat dengan narkoba, dan ada yang melakukan banyak hal yang tidak sepadan dengan firman Allah ataupun norma-norma kebenaran ataupun hal-hal yang baik. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengkhotbah memberikan bukti bahwa uang tidak dapat memberikan kepuasan. Yang pertama, semakin kaya seseorang, justru ia semakin tidak puas dengan kekayaannya. Orang seperti ini terjebak dalam ketidakpuasan dan ketidakbahagiaan. Kita lihat saja contohnya, saudara yang dikasihi Tuhan. Banyak orang yang sudah kaya, justru pada saat dia kaya, dia tersangkut berbagai-bagai problem.
pada saat dia memiliki posisi yang baik, status yang baik, pekerjaan yang baik, justru disitulah dia menyimpang dari firman Tuhan. Yang kedua, dikatakan bahwa semakin kaya seseorang, semakin banyak orang yang mau mengikut dia, mau memanfaatkannya. Orang kaya akan dikelilingi oleh orang-orang yang ingin mendapatkan sesuatu. Mereka bersahabat ataupun berteman ataupun datang kepada orang kaya tersebut bukan dengan tulus, tetapi dengan sesuatu motif supaya dia mendapatkan pekerjaan kah. Tapi begitu orang tersebut jatuh miskin, maka dia akan pergi menjauh. Maka pepatah yang mengatakan jika seseorang itu kaya, maka mudah untuk mendapatkan teman. Tetapi jika seseorang itu jatuh miskin ataupun dia miskin, jangankan bertanya, mungkin melihat mukanya pun tidak mau. Itulah kenyataan dalam hidup kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, yang ketiga, dikatakan semakin dikenyangkan oleh harta, maka orang tersebut semakin sulit untuk tidur. Benar apa betul? Pasti benar dan pasti betul. Ya kan? Semakin seseorang itu punya harta melimpah, punya villa di Bali, punya villa di puncak, punya investasi di perusahaan A, lalu punya bisnis di kota A, kota B, semakin tidak bisa tidur. Hari ini meeting di Jakarta, 2 jam kemudian meeting di Medan, 4 jam kemudian sudah di Singapura, dan lain sebagainya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi jam istirahatnya jadi kurang. Kalau kata dokter, jam istirahat itu minimal 7 jam sehari. Tapi karena kesibukan dan banyak aktivitas, maka tidur hanya 3 jam satu hari. Sehingga apa? Banyak orang dengan cara mengkonsumsi obat supaya kesehatannya prima. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semakin orang memiliki harta, semakin susah tidur. Itu kenyataan dalam hidup. Pengkhotbah sudah menuliskan itu ribuan tahun yang lalu. Sebelum Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ditulis, disatukan, maka pengkhotbah yang ditulis oleh Salomo, pengkhotbah bernama Salomo, sudah menuliskan itu. Apakah dia menuliskan itu hanya berdasarkan teori? Tidak. Dia menuliskan itu berdasarkan fakta dan kenyataan dan apa yang dia alami. Saudaraku, semakin orang punya harta, semakin sulit tidur. Nah, ada lagi yang lebih hebat, yaitu kekayaan menjadi celaka bagi dirinya. Orang bisa mengambil hartanya, orang bisa menguasai kekayaannya, atau seseorang itu dilenyapkan
dan tidak ada lagi warisan yang bisa diberikan kepada anak cucunya. Nah, inilah fenomena hidup, saudaraku. Nah, oleh karena itu, jangan berpikir dengan kekayaan akan membawa kebahagiaan. Karena kaya tidak identik dengan bahagia. Saya tidak mengatakan bahwa orang yang taat, orang yang setia, orang yang tulus, orang yang ikhlas tidak boleh kaya. Boleh kaya dan harus kaya. Bahkan saya setuju jika seseorang itu orang yang baik, kaya dalam harta dan kaya dalam hati. Hartanya banyak, tapi tidak sungkan-sungkan untuk menolong orang miskin. Tidak sungkan-sungkan untuk memberikan persembahan di gereja. Tidak sungkan-sungkan untuk mengulurkan tangan bagi orang-orang yang terpinggirkan, bagi pemulung yang tidur di bawah kolong jembatan. Saya setuju, jika Anda itu kaya, lalu kekayaan Anda itu dipakai untuk menolong orang lain. Itu yang paling baik. Nah, saudaraku, manusia hanya tahu apa yang sementara, sedangkan Tuhan tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itulah makanya Tuhan Yesus mengajarkan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Apa maknanya? Tentu kalau kita bertanya, banyak maknanya Bapak Ibu, Saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kalau kita sudah mencari kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Tentu tidak selalu ditambahkan materi yang melimpah. Karena apa? Tuhan akan menambahkan berdasarkan takaran kita, ukuran kita, kemampuan kita. Kita beriman bukan semata-mata beriman lalu tidak melakukan sesuatu. Tetap harus melakukan sesuatu. Apa itu? Beriman dan bekerja. Berdoa dan bekerja. Bekerja itu penting. Bekerja untuk mencukupi hal-hal jasmani, sedangkan beriman untuk mencukupi kebutuhan rohani. Jadi berdoa, beriman dan bekerja itu harus berjalan beriringan. Saudaraku yang berbahagia, jika kita ingin bahagia, janganlah kejar kekayaan semata. Jangan kejar kekayaan semata. Tokoh-tokoh dalam Alkitab banyak menunjukkan mereka itu orang-orang kaya, orang-orang hebat. Ayub, Abraham, mereka mempunyai harta yang banyak. Daud, raja yang terkenal. Salomo, raja yang kaya. Bahkan bangsa tetangganya sendiri membawa upeti. Dia membangun bait Allah dengan megahnya. Itu Salomo. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebahagiaan itu kita dapatkan di dalam Tuhan. Jangan mengejar kekayaan demi kebahagiaan. Kejar kebahagiaan itu di dalam Tuhan. Kejarlah ketaatan dan kesetiaan dan takut akan Tuhan. Ketika kekayaan memberikan kekhawatiran kepada kita, maka kita satu sisi meragukan akan Tuhan. Jadi saudaraku, kalau kita diberikan atau dipercayakan kekayaan, maka biarlah kekayaan itu kita serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan
berperkara, dan bukan karena kekayaan itu kita menjadi khawatir dan takut. Justru itulah ungkapan syukur kita bahwa Tuhan memberkati kita. Oleh karena itu, saudara, kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan, sebab Dialah sumber hidup kita. Sumber hidup yang memberikan berkat baik secara jasmani maupun rohani. Dan ingat, saudaraku, bahwa kebahagiaan itu kita dapatkan ketika kita takut akan Tuhan, melakukan firman-Nya, merenungkannya siang dan malam. Dan kalaupun Anda diberikan berkat secara materi, pergunakanlah itu untuk melayani Tuhan, melayani sesama, dan melayani orang-orang yang membutuhkan uluran tangan saudara. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, memberkati sobat-sobatku sekalian. Haleluya. Amin.